Bab 22, Pulang. Distrik hiburan yang begitu ingin didatangi kembali oleh Mao Mao ternyata tidaklah terlalu jauh. Istana adalah memang sebesar sebuah kota kecil, tetapi tetap berada di dalam ibu kota. Distrik hiburan terletak di sisi berlawanan dari kompleks istana. Namun selama seseorang bisa melewati tembok tinggi dan parit dalam kediaman kekaisaran, tempat itu sebenarnya masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Sebenarnya tidak perlu repot-repot naik kereta, pikir Mao Mao. Di sampingnya, pria bertubuh besar bernama Li Haku duduk sambil bersiul, memegang kendali kuda. Suasana hatinya yang cerah jelas karena ia kini tahu bahwa cerita Mao Mao memang benar. Bayangan akan bertemu para pelacur paling terkenal di negeri ini cukup untuk membuat pria manapun bersemangat. Perlu dicatat, pelacur kelas tinggi tidak bisa disamakan begitu saja dengan pelacur biasa. Memang, sebagian dari mereka menjual tubuh, tetapi yang lain menjual keterampilan mereka. Mereka tidak melayani banyak pelanggan, sehingga tidak populer dalam arti kasar. Justru hal itu menaikkan nilai mereka. Bahkan hanya untuk minum teh bersama mereka saja membutuhkan sejumlah besar perak, apalagi menghabiskan malam bersama. Para wanita ini menjadi semacam idola, dikagumi oleh masyarakat. Ada pula gadis-gadis kota yang tergoda untuk menjadi seperti mereka, datang mengetuk gerbang distrik hiburan. Meskipun hanya sedikit yang benar-benar berhasil mencapai status itu. Rumah Verdigris adalah salah satu tempat paling bergengsi di distrik hiburan ibu kota. Bahkan wanita yang paling biasa di sana pun merupakan pelacur kelas menengah. Yang paling terkenal di antara mereka termasuk wanita paling tersohor di distrik itu. Dan beberapa di antaranya adalah wanita yang Mao anggap seperti saudara sendiri. Pemandangan yang akrab mulai terlihat saat kereta melaju. Ada warung yang menjual tusuk daging yang dulu sangat ingin ia makan. Aromanya tercium saat mereka lewat. Dahan pohon willow menjuntai di atas kanal, dan terdengar suara seseorang menjual kayu bakar. Anak-anak berlari membawa kincir angin kecil. Mereka melewati gerbang berhias indah, lalu dunia penuh warna terbentang di hadapan mereka. Hari masih siang, sehingga tidak banyak orang. Beberapa wanita malam yang santai melambai dari lantai 2 bangunan mereka. Akhirnya kereta berhenti di depan bangunan dengan pintu masuk yang lebih besar dari kebanyakan lainnya. Mao turun dan menghampiri seorang wanita tua kurus yang berdiri sambil merokok pipa di depan pintu. "Hai, Nenek. Sudah lama tidak bertemu." Dulu ia dikenal sebagai wanita dengan air mata seindah mutiara, tetapi kini air matanya telah kering seperti daun layu. Ia menolak tawaran untuk membebaskannya, memilih tetap tinggal hingga kini menjadi sosok tua yang disegani atau ditakuti. Waktu memang kejam. Lama sekali, dasar bocah tak tahu diri. Sebuah sensasi menjalar di ulu hati Mao. Ia merasa mual, rasa pahit memenuhi mulutnya. Anehnya, bahkan ini terasa akrab, nostalgia. Sudah berapa kali dulu ia dipaksa muntah seperti ini untuk mengeluarkan racun yang terlalu banyak ia telan? Li Haku tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi sebagai orang yang baik, ia mengusap punggung Mao pelan. Siapa sebenarnya wanita ini? Tampak jelas dari wajahnya. Mao menendang tanah basah dengan kakinya. Li Haku menatapnya cemas. "Jadi ini pelangganmu?" Nyonya tua itu menilai Li Haku dari ujung kepala hingga kaki. Kereta mereka sudah diurus oleh pelayan laki-laki. Tubuh bagus. Wajah maskulin. Katanya karirnya juga menjanjikan. "Nenek, biasanya kau tidak bilang begitu langsung di depan orangnya." Wanita itu pura-pura tidak mendengar, lalu memanggil seorang murid yang sedang menyapu. "Panggil Pak Irin." Sepertinya dia sedang bermalas-malasan hari ini. "Pak Irin?" Li Haku menelan ludah. Pak Irin adalah salah satu pelacur terkenal, katanya ia ahli menari. Perlu dicatat, perasaan Li Haku bukan sekadar nafsu, melainkan kekaguman tulus terhadap wanita berbakat. Bahkan hanya bertemu atau minum teh dengannya saja sudah merupakan kehormatan besar. "Pak Irin? Maksudku, ya, mungkin." Pak Irin memang memilih dengan sangat selektif. "Tuan Li Haku," kata Mao, menyenggolnya. "Seberapa percaya diri Anda dengan otot Anda?" "Kurang mengerti maksudmu, tapi kurasa tubuhku terlatih dengan baik." "Begitu ya? Semoga berhasil." Li Haku menatapnya bingung sebelum dibawa pergi oleh murid itu. Mao sendiri berterima kasih karena ia telah mengantarnya ke sini,
dan ingin membalasnya dengan sesuatu yang pantas. Sebuah malam indah bisa menjadi kenangan seumur hidup. Sekarang, Mau-Mau. Suara serak itu terdengar mengerikan. 10 bulan tanpa kabar? Aku harus bagaimana? Aku bekerja di istana dalam. Setidaknya ia sudah mengirim pesan. Kau punya utang besar. Kau tahu aku tidak menerima pelanggan pertama kali. Aku tahu. Mau-Mau mengeluarkan kantong uang berisi setengah gajinya. Wanita itu mengendus. Kurang. Aku tidak menyangka kau benar-benar memanggil Pak Irin. Bodoh. Pria seperti itu? Pak Irin pasti tertarik. Seperti dugaanku. Pelacur kelas atas memang tidak selalu menjual tubuh, tapi tetap bisa jatuh cinta. Anggap saja di luar kendaliku. Tidak. Ini masuk ke utangmu. Aku tidak bisa membayar sebanyak itu. Mau-Mau mulai berpikir keras. Wanita itu jelas hanya menggodanya. Kalau tidak mampu, bayar saja dengan tubuhmu. Kau kan punya pelanggan di istana itu. Sama saja. Wanita tua itu memang selalu ingin menjadikannya pelacur. Aku masih punya kontrak 1 tahun. Kalau begitu, bawa lebih banyak pelanggan muda. Jangan yang tua. Jadi memang soal uang. Mau-Mau tidak berniat menjual dirinya, jadi ia harus mencari korban lain. Apa bisa kirim Kasim? Ya. Wajah Jinshi terlintas, tapi langsung ia buang. Bisa-bisa para pelacur jadi terlalu serius padanya. Gao Shun atau tabib juga tidak tega ia kirim. Mau-Mau, ayahmu pasti di rumah. Sana temui dia. Baik. Mau-Mau berjalan ke gang kecil di samping rumah Verdigris. 1 jalan dari sana, suasananya jauh lebih suram. Bangunan reyot, pengemis, wanita dengan bekas penyakit. Salah satu rumah itu adalah rumah Mau-Mau. Di dalam, seorang pria tua sedang menumbuk sesuatu. Hai, ayah. Aku pulang. Lama juga, katanya santai, lalu membuat teh. Mau-Mau menerima cangkir itu. Tehnya sederhana, tapi hangat. Ia menceritakan semua yang terjadi. Ayahnya hanya sesekali mengangguk. Mereka makan bubur sederhana, lalu Mau-Mau langsung tidur. Ayahnya menyelimuti dan menjaga api tetap menyala. Istana dalam, takdir mungkin, gumamnya. Namun Mau-Mau sudah terlelap.